Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi tentang turunan yang ada di bab 2 buku kalkulus edisi ke-9 karangan Faber Purcell dan Rigdon. Selama mempelajari materi ini, diharapkan nantinya kita mampu menentukan turunan fungsi real satu variabel. Masih bersama saya, Dian Widya, kita akan membahas 3 subbab pertama yang ada di buku tersebut. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian yang ketiga dan keempat ini. Sekarang kita lihat mengenai grafik fungsi turunan. Nilai dari f aksen X itu menunjukkan gradien atau kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada nilai X. Kalau garis singgungnya miring ke kanan, maka nilai f aksen X-nya positif. Garis yang miring ke kanan, kan gradiennya positif. Kalau garis singgungnya miring ke kiri, nilai f aksen X-nya negatif. Sedangkan kalau garis singgungnya mendatar, f aksen X-nya bernilai 0. Nah, dari informasi ini nantinya kita bisa memperoleh sketsa gambar grafik fungsi turunan ketika diberikan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Contohnya, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan Fx. Kita mau membuat sketsa grafik fungsi turunannya. Jadi kita mau membuat grafik Y sama dengan F aksen X dengan melihat keterhubungan garis singgung dengan nilai F aksen X-nya ini tadi. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Nah, kita lihat garis singgung di titik-titik ini, garisnya miring ke kanan. Jadi, nilai F aksen X-nya positif ketika di sini. Nah, positifnya ini semakin lama semakin kecil nih. Sampai akhirnya ketika di X sama dengan 0, di sini garis singgungnya garis mendatar. Garis mendatar itu gradiennya 0. Jadi F aksen X-nya sama dengan 0. Kemudian kita ke sebelah kanannya 0. Di sini garis singgungnya miringnya ke kiri. Kalau garis singgungnya miringnya ke kiri, berarti gradiennya negatif atau nilai F aksen X-nya negatif. Sampai akhirnya ketika di X sama dengan 2, ini garis singgungnya mendatar lagi. Jadi F aksen X-nya sama dengan 0 ketika di X sama dengan 2. Kemudian kita ke kanan lagi, X lebih besar dari 2, ini garis singgungnya miring ke kanan lagi. Jadi nilai F aksen X-nya positif. Sekarang kita coba buat sketsanya. Nah, tadi ketika di X yang di sebelah kirinya 0, gradiennya miring ke kanan, garis singgungnya miring ke kanan kan? Jadi F aksen X-nya positif. Ini grafiknya ada di atas sumbu Y. Kemudian ketika di X sama dengan 0, F aksen X-nya sama dengan 0. Karena garis singgungnya ini mendatar. Jadi ketika X sama dengan 0, F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi grafik ini melalui titik 0,0. Ya? Terus tadi ketika dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, garis singgungnya miring ke kiri. Jadi di sini nilai F aksen X-nya negatif. Digambarkannya berada di bawah sumbu Y dan negatif. Ketika di X sama dengan 2, nilai F aksennya sama dengan 0. Berarti grafik ini melalui titik 2,0. Kemudian ini yang di sebelah kanannya 2, garis singgungnya miring ke kanan lagi. Jadi nilai F aksen X-nya positif lagi. Jadi ada di atas sumbu Y. Jadi kira-kira seperti inilah sih grafik fungsi Y sama dengan Fx dari fungsi Y sama dengan Fx yang ada di atasnya. Cukup bisa dipahami? Ini harus banyak latihan soal. Jadi supaya lebih bisa cepat untuk
menentukan bagaimana gambar kurva Y sama dengan f aksen X-nya. Sekarang kita ke bahasan yang terakhir, ada keterhubungan antara turunan dan kontinu. Kita lihat teoremanya. Jika f aksen C ada, maka f kontinu pada C. Ini kalimat jika maka, jadi tidak berlaku arah sebaliknya. Jadi kalau f-nya kontinu pada C, kita tidak bisa ambil kesimpulan f aksen C-nya ada. Yang pernyataannya sama dengan ini, atau yang ekivalen, itu adalah jika f-nya tidak kontinu pada C, maka nilai f aksen C-nya tidak ada. Kita lihat beberapa contoh berikut. Untuk fungsi f(x) sama dengan floor x, periksa apakah fungsinya terturunkan pada x sama dengan 0. Kalau kita lihat gambar grafiknya, kan menyerupai tangga ya. Ketika di x sama dengan 0, kita cari nilai limitnya dari kanan sama dari kiri, tidak mendekati satu nilai yang sama, itu menunjukkan bahwa nilai limit di x mendekati 0 itu tidak ada. Karena nilai limitnya tidak ada, maka f-nya tidak kontinu di x sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema tadi, kalau f-nya tidak kontinu pada x sama dengan 0, menunjukkan bahwa f aksen 0-nya tidak ada. Atau f-nya tidak terturunkan pada x sama dengan 0. Contoh berikutnya. Fungsi f(x) sama dengan mutlak x. Periksa apakah fungsinya terturunkan pada x sama dengan 0. Kita coba menggunakan definisi turunan. F aksen 0 adalah limit dari f(x) dikurang f0 dibagi x min 0 ketika x mendekati nilai 0. F(x)-nya mutlak x, f0 nilainya 0, ini berarti kita mau menentukan nilai limit dari mutlak x per x ketika x mendekati nilai 0. Karena mutlak x itu terdefinisinya berbeda untuk x yang lebih besar dari 0 dan yang lebih kecil dari 0, maka kita perlu memeriksa limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya, ketika x mendekati 0 dari sebelah kiri, berarti perhatian kita di x yang lebih kecil dari 0. Mutlak x-nya adalah minus x. Ini menghasilkan limit kirinya bernilai minus 1. Untuk limit kanannya, ketika x mendekati 0 dari sebelah kanan, berarti x-nya lebih besar dari 0, mutlak dari x-nya sama dengan x. Jadi ini nilai limitnya sama dengan 1, nilai limit kanannya. Karena nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit dari mutlak x per x ketika x mendekati 0 ini tidak ada. Menunjukkan bahwa nilai f aksen 0-nya juga tidak ada. Atau f-nya tidak terturunkan pada x sama dengan 0. Sekarang kita lihat gambar grafik Y sama dengan mutlak x. Di x sama dengan 0, grafiknya seperti ini. Membentuk sudut nih. Padahal di sini di x sama dengan 0 fungsinya masih kontinu ya. Nah, ini salah satu contoh fungsi yang kontinu, tapi dia tidak terturunkan di titik ini. Jadi kalau ada fungsi yang gambar grafiknya ada membentuk sudut seperti ini, di titik sudut inilah fungsinya tidak terturunkan. Kita coba lihat contoh lain. Fungsi f(x) sama dengan akar x, di mana x lebih besar sama dengan 0. Periksa turunannya di x sama dengan 0. Nah, karena fungsi ini hanya terdefinisi di x lebih besar sama dengan 0, maka untuk menentukan turunannya kita hanya melihat limit kanannya aja. f(x) akar x, f0-nya 0, berarti kita mau menentukan nilai limit akar x per x ketika x mendekati 0 dari sebelah kanan. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per akar x. Ketika x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan, jadi
nilai dari penyebutnya ini kecil sekali mendekati nilai 0, jadi 1 dibagi bilangan yang kecil sekali mendekati nilai 0, nilainya akan besar sekali tanpa batas, atau dinotasikannya dengan tak hingga. Menunjukkan bahwa f aksen 0-nya ini tidak terdefinisi. Karena tadi definisi turunan, nilai limitnya harus ada dan tidak bernilai tak hingga atau minus tak hingga. Jadi kalau nilai limitnya nilainya tak hingga menunjukkan f aksen 0-nya tidak terdefinisi atau f-nya tidak terturunkan pada x sama dengan 0. Kita coba lihat gambar grafiknya. Nah, ketika x-nya mendekati nilai 0, perhatikan garis singgung, perubahan garis singgungnya. Garis singgungnya lama-lama akan seperti garis singgung yang lama-lama akan menjadi garis yang vertikal. Walaupun tidak mungkin tepat sama dengan vertikal ya. Nah, kalau ada fungsi yang kurvanya seperti ini, garis singgungnya lama-lama akan terlihat seperti garis yang vertikal, itu menunjukkan di titik tersebut turunannya tidak ada atau tidak terturunkan fungsinya di titik tersebut. Sudah cukup jelas beberapa contoh tadi. Sekarang kita coba lihat ilustrasi grafik fungsi yang tidak terturunkan pada suatu titik. Jadi misalkan ini grafik fungsi Y sama dengan fx-nya. Di titik x sama dengan A, di sini kan fungsinya tidak kontinu, karena nilai limitnya nggak sama dengan nilai fungsinya. Berdasarkan teorema yang tadi, kalau fungsinya tidak kontinu, pasti di sini juga tidak terturunkan. Sekarang di titik X sama dengan B, ini fungsinya masih terlihat fungsi yang kontinu. Di sini, di titik B, grafiknya membentuk sudut. Nah, seperti halnya fungsi mutlak X di titik X sama dengan 0 tadi, di titik B ini fungsinya juga tidak terturunkan. Kemudian ini di titik C, kalau kita lihat gambar garis singgung di X sama dengan C ini seperti garis vertikal. Nah, itu juga menunjukkan fungsinya tidak terturunkan di titik C. Sama seperti contoh yang tadi, fungsi akar X ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang di titik D, ini fungsinya kontinu iya, terturunkan juga iya. Sudah dapat dipahami sampai sini? Kita coba contoh lainnya ya. Fungsinya berbeda nih. Fungsinya terdefinisi ketika X lebih kecil dari 0, fx sama dengan 2x min 1. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, fungsinya X kuadrat min 1. Periksa apakah fungsi ini terturunkan pada X sama dengan 0. Jadi kita gunakan definisi f aksen 0 adalah limit dari fx dikurang f0 per x min 0 ketika x mendekati nilai 0. Nilai f0 ini adalah 0 kuadrat dikurang 1, min 1. Jadi sekarang kita mau menentukan apakah nilai limit dari fx plus 1 per x ketika x mendekati 0 ini ada atau tidak. Karena fungsi f terdefinisinya berbeda ketika berada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya 0, maka kita harus periksa limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya berarti fx-nya kita ganti menjadi 2x min 1. Ini akhirnya diperoleh limit kirinya bernilai 2. Limit kanannya berarti kita lihat fungsi yang ada di sebelah kanannya 0. Jadi fx-nya diganti menjadi x kuadrat min 1. Diperoleh nilai limit kanannya 0. Limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, menunjukkan bahwa limit
yang ini tidak ada nilainya. Sehingga f aksen 0 itu tidak ada atau f tidak terturunkan pada x sama dengan 0. Ya, jadi fungsinya mau terdefinisinya seperti ini atau seperti biasa di contoh sebelumnya, nggak masalah ya. Cara penyelesaiannya sama. Nah, untuk soal latihan yang bisa kalian coba dulu sendiri adalah soal yang mirip seperti contoh sebelumnya, tapi di sini fungsinya masih ada parameter M dan B yang dijadikan pertanyaan. Tentukan nilainya supaya fungsi ini terturunkan di semua bilangan real. Coba dulu ya. Selamat belajar. Semoga penjelasan yang tadi bisa dipahami. Untuk bahasan berikutnya, nanti kita akan ke bagian yang terakhir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.